semua anak-anak yang hebat, pintar, dan luar biasa. Masih dalam pembelajaran jarak jauh, kita masih dalam daring ya. Untuk kali ini Ibu akan membahas untuk materi kelas 11 yaitu tentang peluang ya. Di materi ini adalah kita harus banyak mengetahui konsep dasar dalam mempelajari materi peluang ini, karena di sini nanti akan disediakan banyak sekali soal-soal yang berkaitan dengan peluang. Jadi variasi soalnya sangat banyak sekali, sehingga anak-anak memang butuh latihan soal yang lebih banyak. Untuk itu kita harus belajar konsepnya dulu dengan baik supaya bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Untuk sesi ini nanti akan Ibu bagi menjadi 2 video. Yang pertama untuk materinya terlebih dahulu, kemudian video yang kedua adalah untuk soal-soalnya ya, supaya tidak terlalu panjang nanti pembahasan di dalam video tersebut ya. Kita mulai untuk materi peluang. Oke. Untuk yang pertama, untuk peluang ini di SMK, kalau dulu di SMP itu kalian belajarnya tentang peluang kejadian ya. Tapi untuk di SMK stepnya agak naik. Nah, kita akan mulai belajar dari kaidah pencacahan dulu. Apa itu kaidah pencacahan? Itu suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Jadi dalam suatu soal tersebut nanti ada beberapa kemungkinan yang dihadapkan pada soal tersebut, dan kita disuruh untuk menentukan berapa kemungkinan yang dapat dilakukan ya. Di sini mungkin kemungkinan pertamanya adalah K1, kemudian kemungkinan keduanya adalah K2, dan seterusnya. Jadi nggak hanya 2, bisa lebih dari itu. Nah, nanti tinggal kita kalikan. Jadi hasilnya tinggal kita kalikan saja. Yang kedua, untuk faktorial, yaitu hasil kali bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan n. Nah, di sini kita harus bisa menghitungnya dengan cermat, karena ini baru materinya juga baru buat kalian. Maka kita akan sedikit saya masukkan soalnya terlebih dahulu di sini dibanding dengan yang lain ya. Untuk notasinya sendiri itu n faktorial, seperti tanda seru ya. Jadi n faktorial bacanya, bukan n tanda pentong tapi n faktorial ya di dalam matematika. Nah, bagaimana penjabaran dari n faktorial itu sendiri? Yaitu n dikalikan n-1 dikalikan n-2 dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1. Jadi berakhirnya masih di 1 ya. Coba kita lihat dulu contohnya. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3-nya dari mana? 4 dikurangi 1. 2-nya dari 4 dikurangi 2. 1-nya dari 4 dikurangi 3. Nah, akhirnya di 1. Jadi 4 kali 3, 12 kali 2 kali 1, 24. Oke, untuk yang berikutnya, kalau yang untuk bilangan tadi masih gampang. Kalau 5 faktorial berarti bagaimana? Ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu ya, tinggal dikalikan saja. Kemudian untuk yang soal kedua, 10 faktorial dibagi. Nah, kalau untuk pembagian itu 10 faktorial kita tidak perlu menuliskannya dari 10 sampai 1. 10, 9, 8, 7 ya boleh, tetapi kita bisa lebih ringkas untuk mengerjakannya. Yaitu caranya gimana? 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Kenapa berhenti di 7 faktorial? Karena penyebutnya kita punya 7 faktorial. Kita bisa sederhanakan, jadi nggak perlu nulisnya sampai 1 gitu ya. Bisa kita sederhanakan. Kemudian 10 kali 9 kali 8 adalah 720. Oke, mudah ya. Selanjutnya untuk soal yang ketiga. Nah, di sini agak bentuknya berbeda lagi. 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 3 faktorial. Maka untuk bentuk yang ketiga ini caranya juga sama. Kita nggak perlu tuliskan nanti dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Cukup kita tuliskan 5 kali 4 kali. Nah, kita pilihnya yang mana? Kita berhenti di 3 faktorial atau 2 faktorial ya. Kalau ada 2 bilangan di penyebut, kita pilih yang bilangannya paling besar. 2 faktorial dengan 3 faktorial adalah besar yang 3 faktorial. Jadi di sini 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, 3 faktorialnya kita sederhanakan. Jadi tersisa 2 faktorial. 2 faktorial itu artinya 2 kali 1. Nilainya adalah 2. Ini ya. Sederhanakan dengan 4. 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Bagaimana? Sudah paham ya untuk faktorial yang menentukan
nilai faktorial dari suatu bilangan atau menyederhanakan atau menentukan nilai faktorialnya dari bentuk pembagian. Nah, ini nanti yang banyak kita lakukan untuk soal permutasi dan kombinasi. Kita lihat dulu materinya. Untuk yang ketiga, setelah kaidah pencacahan dan faktorial, ada permutasi. Permutasi ini nanti ada dua jenis, ya, yaitu penyusunan dari unsur-unsur himpunan tersebut dengan memperhatikan urutan. Ibu garis bawahi di sini memperhatikan urutan. Jadi urutannya diperhatikan, nggak boleh bebas, ya. Urutannya diperhatikan. Kalau sudah Ani dengan Ana, berarti kalau Ana dengan Ani itu berarti sama, hitungannya cuma satu. Ya, itu hitungannya dua, ya. Jadi kalau itu permutasi, tapi kalau kombinasi itu sama, ya. Jadi ini memperhatikan urutan. Notasinya itu bisa PNK, bisa tuliskan di bawah atau atas bawah, ya. Jadi ini bisa seperti pemilihan ketua dan wakil ketua. Ani ketua, Ana wakil ketua, itu nanti kalau dibalik kan sudah hasilnya berbeda. Nah, jadi itu memperhatikan urutan namanya, ya. Rumusnya adalah PNK permutasi itu N faktorial dibagi dengan N min K faktorial. Nah, muncul faktorial kembali kan. Nah, nanti pekerjaannya atau cara mengerjakannya sama dengan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Permutasi ada dua, yaitu yang pertama permutasi yang menggunakan unsur yang sama. Jadi di sini ada unsur-unsur yang sama, objeknya ada mungkin yang sama, ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, nanti di sini rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali, ini masih dikali ya, dikali, ini juga dikali, kemudian dikali dengan, dan seterusnya K3 dan seterusnya sampai KR. Jadi tergantung dari berapa banyak unsur yang sama. Misalkan menyusun kata, ya kan, menyusun kata, soalnya nanti di sini menyusun huruf dari kata yang sudah ditentukan. Menyusun huruf dari kata yang sudah ditentukan itu berarti menggunakan permutasi dengan unsur yang sama. Yang kedua, permutasi siklis. Yang namanya siklis itu kayak kita belajar IPA, gitu kan? Itu namanya adalah siklus. Nah, berarti bentuknya adalah melingkar, ya, posisinya melingkar. Jika terdapat n objek yang berbeda yang akan disusun dalam bentuk siklus yang melingkar. Jadi misalnya kita mau rapat di meja bundar. Nah, itu kita gunakan permutasi siklis, atau membuat manik-manik kalung, ya, kalung bentuknya juga melingkar. Nah, itu juga bisa menggunakan ini P siklis, yaitu N-1 faktorial. Itu untuk permutasi. Kemudian yang keempat adalah kombinasi. Kombinasi itu penyusun dari unsur-unsur himpunan dengan tidak memperhatikan urutan. Jadi tidak memperhatikan urutan. Kalau permutasi memperhatikan, kalau kombinasi tidak. Rumusnya adalah N CNK itu adalah N faktorial dibagi dengan N min K dikalikan K. Bedanya dengan yang permutasi, kalau permutasi N faktorial dibagi dengan R min K faktorial. Kalau kombinasi masih dikalikan dengan K faktorial. Nah, itu dulu untuk materi kita hari ini, untuk materi peluang. Nah, untuk yang video berikutnya nanti akan Ibu sampaikan untuk contoh-contoh soalnya. Terima kasih, silahkan nanti untuk dicatat dulu di buku catatan kalian masing-masing, dan selamat belajar, tetap semangat dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa.